Dan biasanya setelah fertilisasi, yang betina itu dia akan mulai untuk menggali buronya untuk dia menempatkan lagi telur-telurnya yang baru, ya. Dan ukurannya betinanya ini umumnya lebih besar daripada yang jantan. Nah, betina ini masa hidupnya itu kurang lebih 4 sampai 5 minggu, dan sekali dia bertelur itu dia bisa mendepositkan sekitar 40 sampai 50 telur, ya, dalam 2 sampai 4 kali waktu saat dia membuat terowongannya itu. Dan betinanya ini dapat hidup sekitar 2 sampai 3 hari dalam temperatur ruang, ya. Jadi itulah kenapa nanti ketika pengobatan dari skabies itu kita akan memberikan pengobatannya minimal 2 kali dalam beda waktu 1 minggu. Kenapa? Ya memang kita kembali ke siklus hidupnya. Siklus hidupnya itu kan dari telur sampai ke nim itu adalah 3 hari, ya. Terus total bisa sampai 8 sampai 15 hari. Terus betinanya sendiri bisa hidup di room temperaturnya pun juga 2 sampai 3 hari. Itulah kenapa pengobatannya harus diulang. Harapannya dengan di saat kita memberikan pengobatan untuk skabies, kita bisa mengeradikasi yang parasit yang saat ini sudah ada di tubuh kita, serta yang mungkin dalam 1 minggu ke depan itu akan muncul lagi, karena obat-obatnya itu kan hanya hanya bisa berefek pada yang dewasa, tidak ke yang telur gitu loh. Jadi harapannya itulah kenapa obat skabies harus minimal 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kok sekarang diobati, kita cuma ngobatin yang sudah NIM ataupun yang matur yang adult aja, tapi yang telur kan enggak. Tapi 1 minggu lagi yang telur itu kan harusnya sudah menetas, ya, sehingga bisa kita eradikasi dengan obatnya, dengan obat skabies itu. Tuh. Nah, transmisinya untuk skabies ini kontak, ya, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Dan karena kutunya itu bisa hidup 2 sampai 3 hari dalam suhu ruangan, sehingga itu juga bisa sebagai media transmisi, ya. Bahan-bahan yang ataupun benda-benda yang menempel ataupun dipakai oleh yang orang terinfeksi itu bisa juga mengandung kutu, ya. Jadi itu juga bisa menjadi media penularan. Periode inkubasi itu biasanya terjadi selama sekitar 2 sampai 6 minggu. Kembali lagi sih kayak yang tadi, ya, siklus hidupnya dia bisa dalam satu life cycle tuh setidaknya butuh 8 sampai 15 hari kan. Jadi butuh sekitar 2 minggu kan untuk dia bisa dewasa. Itulah kenapa periode inkubasinya bisa sampai 2 sampai 6 minggu. Dan biasanya orang-orang yang sudah pernah terkena skabies dapat memunculkan ataupun gambaran klinisnya itu bisa muncul simptomnya itu lebih awal, ya. Biasanya setelah 1 sampai 4 hari setelah exposure itu dia sudah mulai ada keluhan gatal terutama. Biasanya skabies ini juga kena di daerah-daerah yang hidup bersamaan, ya, kayak pesantren atau pokoknya tempat-tempat yang hidup bersama-sama, sehingga memudahkan untuk direct kontak dari orang yang terinfeksi. Nah, karena
mode transmisinya juga lewat secara langsung, sehingga memang kalau kita pengobatan pada pasien skabies itu nggak cuman yang sakit yang harus dikasih obat ya, tapi semua yang satu rumah ya, tujuannya tuh ya jangan sampai nanti yang satu rumah gitu ya, yang tentunya ke ke yang tidur sebelahnya mungkin. Nah, kalau kayak gitu kan nggak selesai-selesai infeksinya ya. Jadi kalau skabies itu idealnya itu dalam satu area yang tinggal bersama itu harus diobati semuanya. Nah, ini ya gambaran buro. Buro itu kayak gini ya, dia panjang. Ini terowongannya itu. Ini terowongan ya. Terus dia itu akan berada di bawah terowongan ini ya. Jadi kalau kalau kita cara pemeriksaannya pun juga kalau kita lihat nih ada nggak buro-buronya itu kelihatannya khas kok. Kalau kita udah pernah lihat pasien skabies tuh di daerah-daerah kulit yang tipis ya seperti di sela-sela jari, di selangkangan, di perut ya. Kalau laki-laki itu biasanya di genital ya. Itu sering kita temukan kayak gini ya. Buru-buru terowongan kayak gini. Nanti kalau memang udah kita ketemukan kayak gini, kita curiganya dia skabies ya. Ditambah lagi kalau dia ada keluhan gatal malam hari. Kalau udah kayak gini kita scrap aja di scraping. Scraping itu dikerok ya, dikerok kulitnya. Terus kita periksa di mikroskop itu biasanya ketemu ya, ketemu nanti entah telurnya, entah bentuk dewasanya itu bisa ketemu ya. Nah, ini ya gambarnya. Ini ada terowongan-terowongannya dan karena gatal, jadi orang kan pasti digaruk ya. Kalau digaruk kita akan melukai bagian luar ya, bagian luar epidermis sehingga bisa terjadi secondary infection. Nah, kalau udah terjadi secondary infection biasanya kayak gini ya, dia bisa bengkak, terus muncul pustula ya, ini kalau dia udah kena secondary infection. Nah, kalau udah kena secondary infection kayak gini ya memang kita harus berikan antibiotik ya, tujuannya untuk menangani secondary infection-nya ya, infeksi bakterinya itu. Nah, ini ya, ini gambaran contoh gambaran skabies ya, ada di aksila. Ya ini pokoknya dia itu di area-area yang kulitnya tipis. Ini juga. Nah, ini cara diagnosisnya itu adalah dengan scraping ya. Dengan scraping kita ambil ya, biasanya kita kerok tuh daerah-daerah yang memang kita curigai sebagai buro ya. Terus kita lihat di mikroskop ya, dia ada nggak telur skabies, ada nggak bentuk dewasa dari skabies. Terus ini diferensial diagnosis dari skabies itu impetigo ya. Kalau impetigo ini infeksi bakteri ya, cuman beda ya. Kalau impetigo itu biasanya kita dapatkan squama ya, squama di area paling luar. Terus ini juga, ini scarlet fever. Scarlet fever itu infeksi bakteri ya. Dia beda, dia sifatnya ini akut ya. Biasanya dia ada tanda-tanda infeksinya kayak badannya demam, terus kulitnya kemerahan, terus ada nyeri tenggorokan ya, itu bedanya. Patogenesisnya skabies sendiri ya basicnya itu keluhan itu muncul karena memang ada kutu ya, kutu betinanya itu yang aktif untuk membuat terowongan di kulit ya.
tentu itu pasti akan merangsang rasa gatal ya, karena kan benda asing, jadi dia juga bisa dia juga bisa merangsang pengeluaran sekresi dari mast sel dan sebagainya, antihistamin ya, sehingga membuat muncullah rasa gatal ya. Nah ini ya, next. Nah kalau udah kita terlalu banyak menggaruk ya bisa jadi secondary infection, dan kalau pada balita ya, bayi-bayi ini biasanya areanya itu terutama di wajah ya ataupun di kepala. Ya mungkin ini berbeda ya kalau dewasa. Kalau dewasa itu di daerah yang tipis, yang kulitnya tipis ya, seperti di ini sela-sela jari. Next, penata laksanaan. Tata laksana kita kasih obatnya macam-macam. Kalian harus tahu ya jenis obat-obatnya dan berapa persentasenya ya, karena nanti ini sering banget keluar di UKM-BPD ya. Obatnya itu macam-macam. Jadi kita bisa pilih yang paling sesuai dengan kondisi dari pasien kita ya. Mulai dari bensil benzoat ya, tapi ini udah jarang ada ya karena sering iritasi. Sekarang pun juga jarang sih kita pakai ini ya. Atau ini Gamexan. Ya, Gamexan ini tapi tidak bisa untuk wanita hamil ya. Ini Gamexan ini dia efektif terhadap semua stadium. Terus juga ada Crotamilton ya. Tapi yang paling seringnya ini yang permetrin 5%. Permetin 5% ya, atau yang biasa sediaannya kita sebut dengan skabisit ya, skabisit. Dia itu dipakainya cuma sehari sekali malam ya, malam dioleskan di seluruh tubuh mulai dari belakang telinga sampai seluruh tubuh, lalu kita diamkan 1 malam ya, biasanya pokoknya 10 sampai 12 jam itu kita diamkan ya, baru nanti 1 minggu kemudian diulangi lagi ya. Jadi ini yang paling sering kita pakai permetrin. Cuman hati-hati dia tidak dianjurkan pada bayi di bawah 2 bulan. Ya kalau jadi di pokok bayi ya kita pilihnya sih yang Gamexan. Oke ya, ini permetrin ya. Oke, ini untuk pediatri ya, ada selain Gamexan bisa juga kita kasih N-ethylocrotonolid ya, terus KE hygiene ya untuk bayi ya. Ini epidemiologinya sih skabies tuh biasanya ya sama kayak tadi ya, sering terjadi pada yang tinggal bersamaan dan yang sering menggunakan alat mandi yang sama. Oke, itu tadi untuk skabies. Gampang ya skabies. Nanti yang penting kalian bisa karena ini parasit ya, kalian harus bisa mengenali skabiesnya ya. Yang mana tadi gambarnya? Nih ya. Dia ada kepala ya, terus ada 4 pasang kaki ya. Ini gambaran skabiesnya. Oke, next kita ke yang kedua. Aku cepet-cepet aja ya, karena nggak terlalu sulit. Tungiasis. Creping eruption. Next ke cutaneous larva migrans. Jadi cutaneous larva migrans itu adalah investasi dari golongan hookworm, cacing hookworm ke
di manusia, ya, yang mana dulu kan kita udah pernah belajar juga bahwa ada cacing hookworm itu yang memang habitatnya di usus halus, contohnya Necator americanus, Ankylostoma duodenale, ya, atau golongan Strongyloides tercoralis, ya, itu juga di manusia ya sebagai host definitifnya ya. Nah, ada beberapa spesies hookworm yang mana habitatnya itu tidak di manusia, tetapi karena sesuatu hal ya cacing ini bisa menginfeksi kita di area kulit ya, namun dia tidak bisa berkembang biak. Ya karena kenapa? Karena yang bukan habitatnya. Ya berbeda dengan Necator sama Ankylostoma duodenale. Ya. Jadi spesiesnya itu terutama Ankylostoma brasiliensis dan Ankylostoma caninum, yang mana sebenarnya definitif hostnya itu dari hewan, ya, tidak hewan. Tapi ketika kita nggak sengaja makan hewan itu, ya, akhirnya cacing ini bisa hidup di dalam tubuh kita, ya, walaupun dia tidak bisa berkembang biak, ya. Ya, ini bentuk cacingnya, Ankylostoma selanicum, ya, Ankylostoma brasiliensis. Kalian nanti baca sendiri ya ini. Ini daur hidupnya ya. Jadi karena sebenarnya dia habitatnya itu bukan di kita ya, habitatnya itu harusnya di hewan ya. Tapi insidental ketika kita makan, entah makan hewan ini atau cacing ini masuk ke tubuh kita lewat kulit, akhirnya dia bisa hidup di tubuh kita walaupun dia tidak bisa berkembang biak. Ini patogenesisnya ya. Dia masuk dalam tubuh kita itu dalam bentuk larva filariform ya, terus dia berada di kulit ya. Dia akan berjalan sepanjang lapisan dermis epidermis ya. Kemudian di situ akan muncul ya gejala ya, gatal, terus papul ya, kalau digaruk terus nanti bisa jatuh ya. Iya, dia akan membuat rasa gatal dan panas ya. Terus dia berkembang biak dan dia akan membentuk buro ya atau terowongan. Nanti kelihatan khas. Ini cacingnya nih, cacingnya. Ya, ini cacingnya. Nah, ini adalah gambaran Cutaneous larva migran. Ini nanti rasanya dia itu gatal dan panas. Terus setelah kita lihat ada kayak lesi yang berkelok-kelok. Ternyata itu cacing. Nih ya, ini bentuk cacing ya. Bentuk cacing. Ini predileksinya di telapak kaki ya, bokong, genital, tangan ya. Area-area yang mudah, area-area yang mudah di apa ya, mudah larvanya itu masuk ke tubuh kita ya di area-area ini. Cara kita diagnosisnya ya kita cuma lihat aja, biasanya kita bisa diagnosis ya. DD-nya ada dermatofitosis, dermatitis, dan dermatosis ya. Komplikasinya dia bisa bikin infeksi sekunder. Ini untuk tata laksananya ya. Untuk tata laksana obat kita bisa gunakan thiabendazole ya selama 2 hari atau albendazole 400 mg selama 3 hari. Untuk topikalnya kita bisa menggunakan ethyl chloride ya. Dia tujuan ethyl chloride spray ya, spray ethyl chloride ya. Dia bisa membunuh larva yang muncul di permukaan kulitnya itu. Kalau emang nggak sembuh ya harus di refer ke dokter spesialis yang berkaitan. Oke, itu tadi Cutaneous larva migran. Next, Tungiasis. Tungiasis ini penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi dari flea atau tungau.
beda dengan kutu, tungau itu dia lebih pipih ya, dan dia bisa meloncat. Ya, dia memang nggak bisa terbang, tapi dia bisa meloncat jauh. Ya. Ada beberapa jenis flea yang bisa menginfeksi manusia ya, mulai dari Xenopsila chaopis, terus Stenocephalides felis dan Stenocephalides canis. Ini gambarannya ya, ada Stenocephalides canis ya, dia habitatnya eh, di anjing ya. Cara kita nanti bedain tuh ada kalian lihat mulai dari komnya ya. Ini kom ya, ada genal kom sama pronatal kom ya. Nanti lihat meral root-nya, terus jangan lupa dilihat bentuk kepalanya ya, sama ini jenis kelaminnya. Jadi biar kita tahu ini spesies apa, Stenocephalides canis kah, felis kah, Xenoptila chaopis kah, ya. Terus dia ini apa jenis kelaminnya, jantan kah, betina kah? Ya itu dari itu yang kita lihat ya, dari kom, bentuk kepala ya, ada nggak meral root ya, itu dilihat. Ini Stenocephalides felis ya. Ya, dan bentuk bedanya sama canis di bentuk kepala ya. Ini Xenopsila chaopis ya. Bedanya dia nggak punya kom. Ya, dia nggak punya genal kom atau pronatal kom. Oke. Ya. Nanti untuk ini cara mengenali tungau ini, terutama nanti kalau kalian praktikum ya, nanti kalian lihat banyak preparat kita ini ya. Nah, terapinya kalau tungau sih ya ini ya, hygiene ya, kayak hygiene lagi ya. Terus kayak dijemur di dalam panas matahari ya. Kayak dia menempel di kasur, di pakaian seperti itu. Dan dia bisa bikin gatal. Ya, gatalnya yang ada di tubuh kita tuh lebih ke arah itu adalah manifestasi dari alergi ya. Alergi karena ada tungau itu ya. Oke, next pediculosis ya. Pediculosis ya, pediculosis tadi balik lagi ya, pediculosis ini kutu ada yang di kepala, ada yang di badan ya, ada yang di genital ya. Ini kalau di kepala kita sebutnya tuh pediculosis capitis ya. Ini bentuknya namanya kalau di bahasa Inggris itu kita sebutnya head loss ya. Ini telurnya ya, ini bentuk dewasanya. Ini kepalanya oval ya, dia punya ada 3 segmen di toraks, 1, 2, 3, dan dia memiliki 3 pasang kaki ya, 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah kutu kepala ya. Cara penularannya sama ya, kontak erat ya dengan penderita. Patogenesisnya sih yang jelas ketika ada kutu itu dia akan mengeluarkan air liurnya atau ekskretanya ya. Nah, itulah yang nantinya masuk ke dalam kulit kita, terus dia menghisap darah kita. Nah, saat itulah dia menyebabkan gatal. Nah, terus kalau kita garuk terus, bisa ada resiko untuk mengalami secondary infection. Ini gejala utamanya sih gatal ya. Terus nanti kita lihat dibuka gitu ya rambutnya, oh kelihatan tuh ya banyak banget telurnya. Oke, ini ya, ini telurnya kayak ini ya kalau di kepala ya. Nah, ada beberapa kondisi misalnya kalau misalnya kita garuk terus kita infeksi ya harus
Kalau infeksi bisa sampai muncul pus, nanah, ya, dan sebagainya. Ini cara diagnosisnya lewat anamnesis, pemeriksaan fisik ya, dan juga pemeriksaan kerokan kulit. Ini tata laksananya dari pedikulosis ya. Bisa memilih dengan malation, permetrin ya, cuman harus diingat permetrinnya pada anak-anak ini adalah 1%. Saya mana tadi ya? Nah, bisa juga dikasih gameksan. Ini edukasi kembali ke arah hygiene ya. Nah, bedanya ada yang pedikulosis pubis itu beda habitat aja. Dia ini lebih sering kita sebutnya sih tirus pubis ya. Dia membuat gatal di area genital ya. Nah, dia itu bentuknya loose-nya itu beda sendiri ya. Dia itu lebih lebar ya dan nggak terlalu panjang, beda dengan yang head loss tadi. Dan dia pada kaki pertamanya itu membentuk cangkang seperti kepiting. Nah, ini kan beda ya. Ini kepala, ini kutu kepala ya, ini kutu di genital. Oke. Bentuk tubuhnya itu mirip kepiting. Ya. Ini patogenesisnya, gejalanya sih sama ya, rata-rata gatal ya. Terus gatal, terus kita lihat hygiene-nya gimana. Ini biasanya kita temukan aja ininya telur-telurnya. Ini tata laksananya kita pakai gameksan 1%. Didiamkan selama 24 jam, kemudian diulang 4 hari kemudian. Oke. Udah kurang apa ini ya? Kurang miasis ya. Stop tuh. Miasis, mana miasis? Kok rekod? Nah, ini miasis. Miasis ini disebabkan oleh lalat ya. Larva lalat yang tidak sengaja menempel di tubuh kita. Ya. Oke, miasis. Ya, secara klasifikasinya ya berdasarkan habitatnya itu kita bedakan jadi spesifik miasis, semi spesifik miasis, dan accidental. Nah, kalau spesifik ini memang ada beberapa spesies yang larva lalat itu dia hidupnya itu dia sebagai parasit obligat ya. Artinya dia baru bisa hidup kalau dia hidup bersama spesies lain dan dia mengambil makanan dari spesies yang dia tempati itu. Nah, selain ada juga nanti yang kita sebut dengan semi spesifik, ada yang accidental. Kalau accidental tuh ya nggak sengaja aja ya. Contoh misalnya ada kita punya luka gitu ya, terus tiba-tiba ada lalat yang nempel. Padahal lalat itu sebelumnya sudah nempel kemana-mana. Ternyata pas dia nempel ke kita, dia bawa larvanya. Ya akhirnya nempellah itu larva di kulit kita ya. Dan larvanya pun bisa berkembang. Ya. Itu yang kita sebut dengan accidental miasis. Biasanya ini dia itu habitatnya di luka-luka yang terbuka ya. Nah, selain habitatnya, miasis bisa dibedakan juga berdasarkan dengan jaringan yang terkena, ya seperti furunkular, migratori, ataupun wound miasis. Walaupun kita jarang sih pakai istilah ini sekarang. Nih ya, ini furunkular miasis ya. Dia disebabkan oleh lalatnya itu yang bisa menyebabkan furunkular miasis tuh ini ya, human botfly ya, atau dia disebut juga nama spesiesnya itu adalah Dermatobia hominis ya.
Ada tumbuh fly ya atau Cordylophia anthropophaga ya, sama rodent and rabbit botflies. Ya, ini gambarannya. Jadi ini kita lihat ya, ini ada larva ya, larva keluar dari kulit kita. Ini yang menyebabkan furuncular myiasis tadi ya, namanya Dermatobia hominis. Ini siklus hidupnya ya. Ya sama sih, basicnya kita punya luka yang terbuka, terus di situ vektornya biasanya itu lalat ya. Ya, lalat itu dia ternyata dia membawa larva, dia nempel, ya akhirnya larvanya masuklah ke tubuh kita dan berkembang menjadi larva. Ini dermatobia. Nah, cara kita membedakan itu kan tadi ada dermatobia hominis ya. Ada juga moluska nanti ya. Itu kita lihat itu adalah ini spiracle posteriornya ya. Spiracle ini kalau kita lihat di mikroskop ya gambarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita lihat dianya itu mengarah ke depan ya dan keluar ya, keluar. Ini cepat aja ya, ini ukuran myiasis ya, jadi larvanya itu emang kecil ya. Ini pupa ya, manifestasi klinisnya itu biasanya gatal ya, lukanya gatal, terus di luka terbuka itu bisa kemerahan ya, bisa bengkak ya, terus habis itu muncullah larvanya. Ini biasanya pada luka-luka ya, pasien-pasien bedah itu banyak yang kayak gini. Itulah kenapa kok luka itu harus higiennya harus bagus ya, karena untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ini ya, ada juga Cordylophia arthropophaga. Ini tuh dia bisa menyebabkan furuncular myiasis ya. Jadi dia membentuk furunkel ya kayak ini ya. Ini dia kayak furunkel, ternyata di dalam furunkel itu ternyata adalah larva. Next, apa lagi ya? Ini Cordylophia arthrophaga, mana nih? Komplikasinya itu dia bisa bikin selulitis ya. Selulitis itu infeksi yang keseluruhan. Jadi misalnya awalnya di betis gitu ya, betis. Tapi karena nggak segera ditangani, merangsang bakteri sekunder, jadinya satu kaki itu merah semua, bengkak semua ya. Itu kita sebut dengan ini komplikasi karena mengalami selulitis ya. Terus juga bisa terjadi formasi abses, osteomyelitis ya dan sebagainya. Tata laksanya gimana ya, kita ambil itu larvanya ya pakai forceps ya, atau kadang kita ini dulu kita kasih golongan apa ya, oil gitu, jadi larvanya itu kan nggak akan bisa bernafas ya, nanti dia akan mencari ke arah permukaan biar bisa dia bernafas. Nah disitulah biasanya kita nemu larvanya. Ada kok gambarnya di sini. Oh yang tadi di depan itu. Nah ini ya, jadi diambilin satu-satu kayak gini, diekstrak satu-satu ya larvanya. Nah, biasanya kalau udah diekstrak udah mulai membaik ya, karena memang dia kan nggak akan mencetuskan reaksi inflamasi lagi. Ini ya, bisa juga dia larvanya itu menginfeksi di mata ya. Contohnya ya, manajemennya itu ya biasanya kita itu ya tadi kita ekstraksi ya. Nah, biasanya itu kita kasih dulu yang tadi saya bilang oil ya, petroleum jelly ya. Nah, setelah karena kita kasih petroleum jelly kan mereka sulit bernafas, akhirnya mereka akan keluar ke permukaan. Nah, saat permukaan itulah kita ambil ya dengan ekstraksi. Oke. Apa ini? Ini juga ini chrysomia ya. Ini cara bedainnya dari spiracle-nya ya. Dia ke bawah ya dan ke dalam. Ini bentuknya.
Nanti bentuknya beda-beda ya. Jadi kita tahu dia ini spesiesnya apa dari spiracle-nya ini ya. Kalau yang ini ada Chrysomia, kalau yang tadi ada Dermatobia, ada Musca, itu beda-beda. Ini semi spesifik. Ini kalau yang semi spesifik miasis itu disebabkan karena ini ya golongan sarkopaga ya. Sarkopaga itu kita lihat ya, lihat dia keluar ya, arahnya itu keluar. Posterior spiracle-nya itu arahnya itu keluar. Oke, ini golongan sarkopaga. Nah, kita lihat ya arah dari spiracle-nya itu kan keluar semua. Keluar. Oke. Ini accidental myelitis ya, ini biasanya karena Musca domestica ya. Ini gambaran posterior spiracle-nya ya, jadi kayak ginjal. Oke. Accidental myelitis ini sebenarnya nggak ini ya, namanya accidental ya, jadi nggak sengaja itu spesies si Musca itu nempel ke kulit kita dan ternyata dibawa larva. Itu disebut accidental myelitis. Nah, kita perlu tahu juga tentang arthropoda ini, kenapa sih emang tujuannya itu selain kita bisa untuk medikal ya, karena memang dia menyebabkan beberapa kondisi penyakit dalam tubuh kita, juga berpengaruh pada forensik ya. Jadi kita bisa prediksi nih udah berapa hari ini mayatnya ini dari larva yang tumbuh di mayatnya itu. Oke, kayaknya itu aja deh, ini nggak terlalu penting. Oke, itu aja materi saya di kulit ya. Nanti Pak kasih slide-nya, kalian baca lagi ya. Baca lagi. Maaf, saya harus cepat-cepat juga karena ada agenda lain sore ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri ya. Nanti yang WA saya nanti ingetin aja, nanti slide-nya saya kasih ke kalian, silakan dibaca lagi. Mungkin itu aja kuliah saya hari ini. Mohon maaf mengambil waktu di hari libur ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ya.